Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-karunia-Nya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak, sebelum kita mulai, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangan kalian, kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita belajar beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita perlu mengenal. Di dalam buku kalian ada 3 cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Namun sebelum lebih lanjut, kita saksikan dulu cerita tentang Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi ke-6 dari 25 nabi yang wajib diketahui. Mukjizatnya tidak mati meski dibakar hidup-hidup. Beliau terlahir di lingkungan yang penduduknya masih sangat jahiliyah. Bahkan ayahnya pun bekerja sebagai pembuat berhala yang kemudian dijadikan sesembahan oleh kaumnya. Meski begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam tak lantas mengikuti kebiasaan tersebut. Ia justru berpikir bahwa berhala bukanlah Tuhan yang layak disembah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah diabadikan dalam Al-Quran. Mulai dari bagaimana ia berpikir dan mencari keberadaan Tuhan. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 76-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang pertama, melihat alam semesta, mengamati bintang, bulan, matahari, berpikir bahwa benda-benda tersebut ada dan terlihat bergerak, ada yang menciptakannya dan mengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti meyakini bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ciptaan-ciptaannya, kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Tidak dapat menyerupainya dan tidak bisa menyamakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Ikhlas
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas. Pernyataan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dibuktikan dengan ucapan kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, yaitu dengan mengucap syahadatain atau dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua disebut syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut mukmin. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Nah, ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa saja perintah Allah? Itu sholat, zakat, puasa, dan lain-lain yang menuju kebaikan untuk diri kita sendiri. Lalu apalagi? Itu kita tawakal kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki kita, ya. Lalu istiqomah, ya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nah, kita masuk ke dalam mengenal Allah melalui alam semesta atau melalui ciptaan-ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini banyak. Ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan lain-lain. Nah, lalu benda mati, apa saja itu gunung, lalu apa lagi? Ya, batu-batuan, ya. Nah, ada ciptaan Allah yang bisa kita lihat dalam sekitar kita. Lalu manusia juga ada ciptaannya, tetapi bukan ciptaan, biasanya disebut karya. Ada bangku, ya. Ada apa lagi? Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Untuk yang ketiga ini, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, akan Pak Guru bahas di video selanjutnya, ya. Nah, barangkali sekian saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.